Kalau kita lihat di sini, from conceptual to numerical forward modeling, kita lihat definisinya di sini, kita bisa baca bersama. Jadi intinya dia adalah step by step process based approach. Jadi yang kita tebak di sini adalah proses dari sedimentasi itu. Jadi di sini saya coba merahin kalimat kata while. Jadi kita tidak menggunakan kata with di sini, tapi while. Jadi ini implikasinya adalah kita mengintegrasikan data itu tidak secara langsung kita gunakan di model kita. Jadi datanya itu kita gunakan untuk validasi dari konseptual model kita. Jadi intinya pada akhirnya kita akan prediksi sedimen distribution dan tekstur dari sedimen itu. Jadi kalau kita coba lihat, kita punya depositional model menarik dan konseptual sekali, bagus sekali. Kemudian bagaimana sih ini kita bisa modelkan konseptual yang seperti ini, tapi yang kita modelkan adalah prosesnya. Prosesnya yang akhirnya nanti geometrinya yang akan mengikuti dari proses tersebut. Jadi dari sini dengan asumsi bahwa production dari karbonat itu adalah fungsi dari bathymetry dan wave, hanya dua itu yang digunakan di sini, kita bisa bentuk dia seperti ini. Ini simulasi yang sangat sederhana sekali. Jadi production dari karbonat itu hanya kedalaman dan wave-nya saja yang berpengaruh di sini. Tapi kita sudah bisa buat model yang kurang lebih bentuknya di sini hampir sama dengan bentuk konseptual kita. Dengan dua parameter itu saja, dengan bathymetry dan wave dari saat pengendapan, kita udah bisa bentuk yang kayak gini. Apalagi kalau kita tahu proses-proses yang ada di belakangnya semua. Seperti banyak ya kayak sedimen turbulence di dalamnya seperti apa, dan lain-lain, sinar matahari, ekologi, parameternya seperti apa. Kalau kita bisa masukkan itu semua, model ini tentu akan bisa di fine tune sekali. Tapi intinya di sini, stratigraphic forward modeling itu bukan memodelkan sesuatu yang rumit. Ini hanya memodelkan sesuatu yang mudah. Bahkan sampai yang paling mudah pun bisa kita modelkan kalau prosesnya kita tahu. Jadi misalnya, kalau kita punya basement seperti ini, kita cuma ingin masukkan bagaimana sih hubungannya produk karbonat production terhadap hanya dalam kedalaman. Kita bisa dapatkan model yang seperti ini, tapi jadi akan sangat kasar sekali seperti itu. Oke, added value di forward stratigraphic modeling ini kita dapat mengurangi geological uncertainty terhadap interpretasi geometri, facies yang sudah kita interpretasi, kemudian facies model evaluation. Jadi kita lihat konsistensinya, datanya, geofisik dan petrofisik. Kalau geofisik memberikan facies dari seismik, kemudian petrofisik dan geologis memberikan facies dari well log, yang biasanya kita lakukan adalah kita distribusikan, kita buat static model, kita distribusikan si facies itu menurut data seismik. Tapi ada kekurangannya. Data seismik ini tidak punya distribusi secara lateral yang bagus mungkin, kalau datanya sangat bagus, tapi secara vertikal mungkin kurang, dan kita bisa tingkatkan si vertikal resolutionnya dengan stratigraphic forward modeling ini. Kemudian study of sedimentary process, jadi kita simulasikan sedimentary prosesnya, kita lihat seperti apa, kemudian source rock, reservoir, dan seal delineation. Ini bisa kita lakukan juga kalau kita tahu parameter-parameternya. Jadi kalau sederhananya kita bisa hanya sedimentary proses, kita tahu lagi sedimentary prosesnya, kita tahu lagi lebih dalam, kita pelajari source rock-nya, karena source rock distribution ini pasti sedimentary proses. Cuman mungkin ada parameter tambahan. Kita tambah parameternya itu jadi source rock. Reservoir pun begitu, dan seal pun begitu. Kalau kita tahu parameter yang lebih detailnya, kita tambahkan di sedimentary proses itu, jadilah dia. Kita bisa istilahnya tebak-tebakan, kita bisa memprediksi kemana sih distribusi dari source rock ini. Bahkan dengan data yang sangat minim sekali, kita pun bisa mendistribusikan ini. Oke, kemudian kita bisa mengurangi uncertainty. Jadi misalnya di sini kita untuk petroleum system model, stratigrafi
Dan facies map kita bisa dapatkan dari FSM, reservoir model, detail stratigraphy, detail facies map-nya juga bisa kita dapatkan. Oke, saya lanjut. Untuk fields of application di stratigraphic forward modeling ini mungkin sudah mulai dari lama. Kalau BChip Front Lab ini mungkin mulainya dari tahun 94, dia mulai nyewa doktoran, bayarin doktoran untuk meneliti ini sampai di sekitar tahun 2000-an, 2004, 2005 baru mulai membuat software Dionysus Flow itu. Dan itu butuh 10 tahun bagi mereka untuk riset, dan sekarang sudah banyak dipakai di silisi klastik sistem, karbonat sistem, di mix silisi klastik dan karbonat sistem sudah banyak digunakan. Untuk bisa dipakai di frontier basin, mature basin, kemudian bisa di field scale juga. Kita bisa pelajari facies, proses modelnya kita pelajari untuk bisa dapat detailed stratigraphy dari daerah tersebut. Ini sedikit konsep. Kalau kita lihat di sini, kita ada source to sink analysis. Seperti yang kita tahu, source to sink analysis kita mulai dari awal, provenance, batuan sumber sedimen itu akan terkena erosi, kemudian ditransportkan oleh air, oleh angin, oleh glasier, dan segala macamnya itu masuk ke dalam transport parameter. Kemudian kita ketemu di coastal, ada coastal proses yang memberikan dia energi lawannya, ada tidal di situ, ada wave di situ. Kemudian kalau dia masuk ke daerah yang lebih dalam, melewati dari rem, dia akan ada slope failure, ada turbidite di dalam situ. Kemudian ada sedimen supply masuk dari weathering, ada carbonate production, kemudian ada accommodation yang dipengaruhi oleh fault, ada salt diapir kalau di daerah-daerah yang banyak salt diapirnya, dan ini ada subduction di dalamnya. Jadi parameter-parameter itu yang kita modelkan di dalam stratigraphic forward modeling. Jadi dapat dikelompokkan jadi 3 parameter. Yang pertama itu ya tentu saja akomodasinya. Yang kedua itu sedimen supply-nya. Kalau kedua parameter ini mungkin kita sudah familiar. Akomodasi versus sedimentary supply, itu artinya sequence stratigraphy. Kalau akomodasinya kecil dari sedimen, sedimen yang melebihi akomodasi, atau sedimen yang sama dengan akomodasi, kita akan punya bentukan-bentukan yang progradasi, bentukan-bentukan yang retrograde, ada bentuk-bentukan agradasi. Nah, itu adalah kedua parameter ini yang akomodasi dan supply yang mempengaruhinya. Kemudian ada parameter ketiga. Nah, parameter ketiga ini yang agak sedikit sulit kita tebak, yaitu transport parameter using macro scale sediment transport laws. Jadi transport ini nanti yang kita akan modelkan. Mungkin akan sedikit sulit untuk memodelkan transport karena parameternya ini sangat sulit sekali untuk ditebak. Jadi kita ada istilahnya diffusivity dari sedimen itu. Bagaimana sedimen sesuai dengan besar butirnya bisa tertransportkan. Apakah dia punya diffusivity yang tinggi, artinya dia bisa ditransportkan dengan sangat jauh sekali sehingga sampai ke sedimen yang suspended, atau dia sedimen yang kasar. Yang kasar ini yang akan ditransportkan sangat dekat sekali, dia tidak bisa jauh. Jadi parameter transport ini sangat berhubungan dengan banyak hal, dari energi, dari fluvialnya, energi yang mentransportkannya, besar butirnya, bentuk butirnya, kemudian densitas dari butirnya. Nah, semua itu digabungkan. Semua parameter butir kita gabungkan, kita jadikan satu parameter. Istilahnya di dalam stratigraphic forward modeling, diffusivity. Nanti kita bahas lagi. Kemudian dari data yang kita tebak ini, akomodasi, sedimen supply, kemudian transport, kita kalibrasi terhadap well data dan seismic data. Oke, accommodation space definition. Accommodation space di dalam
stratigraphic forward modeling itu yang terpenting adalah subsidence. Subsidence ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena subsidence ini yang parameternya paling besar untuk merubah akomodasi. Kalau ada yang bilang enggak, eustasi juga mempengaruhi bentukan sedimen. Ya, betul. Eustasi mempengaruhi bentukan sedimen, tapi dalam basin scale, kalau kita memodelkannya di dalam katakanlah time step 10 juta tahun per 0,1 juta tahun gitu ya, eustasi ini menjadi sangat tidak berpengaruh sekali terhadap model yang akan kita modelkan. Jadi subsidence ini yang penting perlu kita analisis lebih dalam dibanding eustasi. Eustasi kita bisa pakai apapun. Kalau kita mau pakai long term atau short term Hub, boleh. Mau pakai Miller yang tahun 94, 98, 2016, 2020 juga sudah ada yang Miller, boleh kita mau pakai. Atau kita mau pakai user defined cyclic curve. Nah, ini yang kita gunakan untuk fine tuning dari sedimentary system kita. Belum tentu cyclic curve kita belum tentu sama dengan curve-nya, eustasi curve-nya Hub atau Miller, belum tentu. Jadi kita bisa masukkan cyclic curve. Atau kita bisa masukkan mixing dari curve tadi. Jadi jangan-jangan cyclicity di daerah kita itu sangat dipengaruhi oleh eustasi regional plus subsidence yang short term subsidence di daerah kita. Daripada repot-repot memodelkannya, kita modelkan saja mixing. Kita masukkan Hart atau Miller, kemudian kita masukkan kurva modifikasinya untuk supaya facies kita itu cocok sama data well log, terkalibrasi dengan bagus terhadap well log. Oke, kemudian beberapa konsep tentang batuan klastik. Di forward stratigraphic modeling, ini kita menggunakan diffusive sediment transport laws. Jadi, kita memodelkan fluvial, deltaic, coastal process, dan turbidity flow di dalamnya. Jadi, fluvial, deltaic, dan coastal process ini kita modelkan dari water discharge dari sungai ke laut, kemudian dilawan oleh proses tidal dan proses wave. Nah, salah satu kekurangan di dalam stratigraphic forward model ini risetnya belum benar-benar selesai untuk stratigraphic forward model. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan di dalam stratigraphic forward model ini. Kenapa? Karena sampai saat ini fluvial proses itu kita mungkin bisa tebak semakin besar sungainya atau saat itu iklimnya lagi hujan besar, kita punya, terutama di Indonesia, kita punya monsun yang relatif tinggi di Indonesia, kita punya erosi yang besar. Nah, tapi lawannya tidal, sampai saat ini tidal effect di dalam stratigraphic forward modeling itu tidak benar-benar bisa kita modelkan secara detail. Karena tidal ini dia cyclicity-nya per bulan malah, bukan per tahun, per bulan. Kita bisa kompositkan dia per tahun mungkin masih oke kalau time step kita mau per tahun. Atau kita kompositkan efek tidal ini ke dalam 10.000 tahun akan jadi tidak susah untuk dimodelkan si tidal ini. Jadi masih banyak hal yang bisa kita analisis, kita bisa riset di dalam stratigraphic forward modeling. Kalau wave mungkin kita bisa modelkan, wave-nya bisa datang dari daerah kanan, daerah sini, bisa datang dari kiri, nanti sedimennya akan belok ke kanan atau belok ke kiri. Kita wave masih bisa kita modelkan. Kemudian asumsi kita untuk memodelkan stratigrafi bahwa sedimen load, jumlah sedimen yang akan terperangkap di dalam sistem kita itu fungsi dari diffusive coefficient diffusivity, kemudian the water discharge, fluvial sistem di sini energi fluvial, water discharge, dan depositional slope. Jadi sedimen load akan
fungsi dari ketiga parameter ini. Jadi kita modelkan ketiga parameter ini dan kita mendapatkan bentuk sedimentarinya. Kalau di karbonat kayak gimana sih? Kalau di karbonat relatif lebih, saya dapat katakan di karbonat lebih mudah dibandingkan dengan plastik. Kenapa? Karena karbonat ini dia tumbuh, dia bukan ditransportkan dari sumber, dia tumbuh, dan kalaupun dia ada perubahan dari karbonat itu, dia berasal dari karbonat factory yang tumbuh di daerah itu juga. Jadi kita bisa modelkan dia bahwa karbonat production itu adalah fungsi dari production of reference ini. Production of reference ini adalah komposit dari semua parameter karbonat yang mungkin sudah kita ketahui. Mungkin keilmuan sekarang sudah risetnya udah sampai kalau karbonat production itu fungsinya ada nutrisi di dalamnya, ada turbulensi di dalamnya, ada cahaya matahari di dalamnya, kadar karbon dioksida di dalamnya, kadar oksigen di dalamnya, dan lain-lain. Nah, semuanya itu kita kompositkan ke dalam sini, production of reference. Satuannya gampang, meter per tahun, meter per juta tahun, meter per 1000 tahun. Satuannya cuma itu. Kemudian ada batimetrik, jadi kita akan buat sebuah kurva batimetrik terhadap productionnya. Jadi kalau di kedalaman 0 ke bawah, sedikit di bawah muka air laut, dia 100% dari peer reference ini akan dipakai. Kemudian semakin dalam, semakin jauh dalam ke laut, katakanlah di 200 meter, peer reference ini akan dikalikan dengan 0%. Jadi kita akan punya sebuah kurva productivity versus batimetri di sini. Kemudian parameter ketiganya kita masukkan wave di dalamnya. Kita bikin kalkulasi wave kalau masuk dari sini dia penyebarannya seperti apa, sudah banyak persamaannya, laminar flow dan turbulent flow, kita masukkan dari sini, dari satu arah tertentu, kemudian dari wave tersebut, dia akan terdistribusikan ke dalam model kita, arah dari anginnya, arah dari wave-nya, dan saat dia weak, wave energinya, di situ karbonat kita set weak, wave energi kita set production-nya kecil. Kalau kita punya high wave energi, dia punya energi yang bagus, karbonat tumbuh di situ. Nah, dari ketiga parameter ini kita bisa membuat stratigraphic forward modeling di karbonat system. Dan kita bisa tambah lagi ekologi di dalamnya, ekologi influence. Jadi production karbonat bisa di constraint location, sea floor, salinity, water turbidity, ini di ekologi. Kemudian dissolution, transformation into bioclass, deformation rate dan product, dan spatial ponderation map. Jadi kita bisa bikin karbonat modeling di dalamnya. Oke, kemudian ini stratigraphic forward modeling juga kita bisa gunakan di interaksi karbonat dan clastic system. Jadi kita masukkan parameter ekologi di dalamnya. Salah satunya adalah turbidity. Contohnya di sini, ini peta silt turbidity indicator, meter per million years ago, meter per MA. Kita punya, kalau kita punya seakan-akan inches valley di sini, seakan-akan sebuah fluvial system di sini, kita punya sungai dan tentunya turbidity-nya tinggi di dalam sungai sini. Di sini kita matikan si karbonatnya, kita bikin constraint kalau turbidity-nya lebih dari angka sekian, dalam hal ini mungkin lebih dari 200 meter per MA, kita matikan si karbonatnya. Kalau dia di bawah 200, mungkin karbonatnya masih hidup. Nah, di sini kita bisa masukkan, pada daerah sungai-sungai ini, karbonatnya nggak akan hidup. Pada daerah tengah-tengah di sini,
Dan di sini yang masih punya tinggian topografi sedikit, karbonat akan tumbuh. Seperti itu. Jadi saat kita punya sedikit perbedaan elevasi di sini, dan sini kita punya sedikit perbedaan elevasi, karbonat senang sekali tumbuh karena terhalang turbidity dari daratnya. Jadi karbonatnya akan tumbuh di daerah-daerah tertentu. Nah, parameter ekologi ini yang kita gunakan untuk memodelkan mix karbonat klastik system. Oke, ini contohnya. Ini salah satu contohnya. Kalau ini adalah model ini konseptual model. Kita punya dua fluvial input dari utara di sini. Di sini ada fluvial channel system yang turbidity-nya tinggi. Di sini karbonatnya nggak akan hidup. Karbonatnya akan hidup pada daerah-daerah yang di sini, yang soil kompleks di sini. Karbonatnya akan hidup di sini, yang jauh dari channel-channel di sini. Jadi dia akan hidup di atas di mana turbidity-nya tidak tinggi di daerah situ. Kemudian ini belum saya kuasai secara mendetail tentang organic matter concept. Kalau kita punya supply dari darat, maka dari darat itu akan membawa nutrisi, sumber nutrisi ke dalam lingkungan pengendapan kita. Nah, ini berapa besar terrestrial nutrient source-nya terhadap shale. Jadi kita sudah memodelkan nih, sand kita modelkan, shale kita modelkan, kita masukkan tambahan parameter di masing-masing shale, terrestrial nutrient source-nya berapa persen, dan dia akan kebawa ke sini. Kemudian dari upwelling yang dari laut juga, di organic material yang dari laut kita upwelling ke atas juga bisa kita modelkan dari wave energi dan tidal energi yang dari laut kita bisa naikkan ke atas. Secara vertikal dan lateral, vertikal mungkin kita di sini pakai Martin's Law, di sini depth versus organic material content. Kemudian secara lateral kita masih pakai diffusion concept, shale dan sand seperti itu. Kemudian pada daerah-daerah yang restricted, ini otomatis nanti diffusion lateralnya akan sangat kecil sekali. Kemudian vertical transport low-nya akan besar sekali di sini. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kita tahu parameter detailnya lagi, kita masukkan ke dalam modelnya, kita bisa bikin modelnya. Jadi organik ini sangat bagus sekali kalau kita menganalisis. Mungkin sekarang teman-teman di Pertamina sedang banyak menganalisis tentang shale, mungkin shale oil, unconventional oil gitu. Yang paling susah mungkin kita menebak distribusi dari shale-nya, source rock-nya. Kita mau tebak source rock-nya dari seismik, silakan, mungkin bisa. Tapi ada masalahnya, seismik ini juga dia sangat tergantung sekali terhadap perbedaan impedansi dari batuannya. Yang kita cari shale secara utuh, impedansinya sama shale semua. Secara seismik mungkin nggak bisa kita tentukan di mana sih shale yang organic matter-nya tinggi, di mana shale yang organic matter-nya rendah. Nah, di sini stratigraphic forward modeling masuk. Oke, dari seismik, analisis seismik, teman-teman geofisika bisa memisahkan shale dan non-shale fraction dari sebuah seismik. Kita distribusikan. Oke, kita sudah dapat bentuknya, kita bikin stratigraphic forward modelnya. Tahap pertama, shale-nya tadi, distribusi shale kita samakan dengan hasil dari teman-teman geofisik. Kemudian, kalau sudah sama, oke, mantap, kita sudah sama, kita coba masukkan parameter-parameter organik material ini sehingga kita bisa tebak mana sih source rock yang baik, shale dengan high organic content, mana yang tidak. Kita coba pakai stratigraphic forward modeling. Kemudian di stratigraphic forward modeling ini juga ada erosion. Kita bisa memodelkan erosi di dalamnya. Jadi erosi ini kita bisa masukkan apakah ada uniform tergantung dari fungsi dari water discharge. Jadi semakin tinggi
water discharge, semakin tinggi erosinya. Bisa kita masukkan litologi dependent terhadap shield, terhadap sand, bagaimana dia mengerosinya, atau kita bisa masukkan advanced erosion law. Jadi kalau litologinya A, water discharge B, dan slope saat itu seperti apa, dan kita masukkan parameternya lagi yang lain, kita bisa masukkan erosion modelingnya. Seperti yang saya sebutkan di awal, masih banyak riset yang bisa kita kembangkan di stratigraphic forward modeling ini, karena belum semuanya bisa dimodelkan, sebelum semuanya ditebak di stratigraphic forward modeling. Kemudian transport proses, ada 3 tipe transport proses. Kita bisa simulasikan transport prosesnya ini melalui linear dan non-linear diffusive equation. Apa kedua makhluk ini? Linear dan non-linear. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, mungkin bisa baca papernya. Dia kalau linear seperti apa, kalau non-linear seperti apa, dan perbedaannya ini jauh sekali antara linear dan non-linear ini. Dan dikontrol dari slope, water discharge, dan paleo environment saat itu. 3 tipe itu apa? Yang pertama low energy, long term flow, yaitu permanent flow dari source ke sink. Kita punya supply yang kecil tapi frekuensinya tinggi sekali, kecil tapi sering. Kemudian kita punya high energy short term event, HEST flow. Ini major fluvial fluid, hyper peak need. Kemudian fine turbidite, kalau di daerah Indonesia sendiri mungkin monsoon, kita bisa masukkan di high energy short term event di sini. Di sini frekuensinya kecil tapi dia punya supply yang tinggi, bisa merubah geometri depositional environment kita. Kemudian ada catastrophic event. Nah, di sini adalah slope failure. Jadi kalau kita modelkan sequence stratigrafinya, pada satu saat level tertentu kita slope-nya sudah terlalu tinggi, dia akan failure di situ. Kita bisa modelkan di dalam stratigraphic forward modeling. Ini juga dia punya supply yang tinggi, tapi dia punya frekuensi yang rendah. Kejadiannya cuma sekali-sekali, tapi gede. Dan masih banyak option yang bisa kita masukkan di dalam stratigraphic forward modeling ini. Climate cycle misalnya. Climate cycle with the impact pada fluvial, sediment supply, carbonate production. Kalau kita tahu parameternya apa, kita bisa masukkan. Lakes level, ocean temperature, salinity definition, kita bisa masukkan di dalam ecological constraint di dalam situ. Tapi kita harus tahu dulu, kita harus mature dulu pengetahuan kita terhadap parameter-parameter ini, baru bisa kita masukkan di dalam pemodelannya. Kemudian, kalau kita sudah modelkan parameter itu, bagaimana sih calibration-nya? Kita lihat. Kalibrasinya yang pertama dengan well log. Tapi well log punya resolution yang tinggi. Frekuensinya tinggi sekali untuk well log, sangat besar variability-nya. Kita harus bisa meng-upscale data kita, atau kita downscale data model kita ke dalam log, atau sebaliknya kita upscale data log ke dalam data model kita. Kita bisa lakukan kedua hal itu. Dan kita bisa kalibrasi dia, kita validasi dia terhadap seismic data. Yang pertama pasti, thickness harus kita samakan supaya supply sedimen kita nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil. Kemudian kita bisa hitung thickness error map-nya, di mana daerah yang errornya tinggi, di mana yang kecil errornya kita jelaskan kemudian secara geologi. Kemudian kita harus bisa mereproduksi geometri. Kalau ada clinoform di dalam seismik, kita reproduksi clinoform itu ke dalam stratigraphic forward modeling. Jadi ada clinoform, channel, lobe di dalam seismik, itu tidak kita gunakan di stratigraphic forward modeling. Yang kita masukkan parameter transportnya, sampai dia bisa menyamai bentukan dari seismik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, depositional environment dari geologi, nah ini kita bisa masukkan, kita validasi terhadap interpretasi geologinya. Hasil. Di sini saya tampilkan di Dionysos. Ini punyanya Bechip. Di Dionysos ini hasilnya adalah berupa 4D block, di mana
kita bisa mengetahui sedimen distribution dan karakteristiknya. Kita bisa mereproduksi source rock-nya di mana saja, reservoirnya di mana saja, seal-nya berada di mana saja, depositional property, dan synthetic seismic. Nah, ini yang lagi menarik nih di dunia stratigraphic forward modeling. Kita bisa bikin synthetic seismic. Jadi prinsipnya gini, kalau kita tahu facies di dalam stratigraphic forward modeling kita, jadi kita punya beberapa facies di dalamnya, facies kasar, fraksi halus, atau fraksi mediumnya. Kita bisa modelkan karbonat, sandstone, kemudian shale di dalamnya. Kalau kita bisa memodelkan itu, kita bisa mengetahui distribusinya, kita bisa tahu kurang lebih impedansinya pasti bisa berbeda antara sand, shale, dan karbonat, impedansinya beda. Kalau kita back transform si impedansi tersebut ke dalam reflektor seismik, seharusnya kita bisa menebak sintetik seismiknya seperti apa dari model kita. Kalau kita sudah buat sintetik seismiknya sesuai dengan detail dari model kita bisa upscale dia sesuai dengan seismik yang ada daerah situ. Jadi kalau kita punya seismik yang sesuai dengan impedansi masing-masing dari batuan ini, facies ini, kita bisa upscale. Seismik kita katakanlah tuning thickness-nya 30 feet, 30 meter, 100 feet, seperti itu. Kita upscale data seismik kita terhadap rata-rata tuning thickness seismik di sekitarnya. Katakanlah ini dengan tuning thickness hasil dari model itu per 1 meter per 3 feet gitu, kita upscale dia per 30 feet. Prinsipnya, data seismik kita harus bisa kurang lebih menyamai dengan yang ada di data sebenarnya. Kalau kita bisa menyamai seismik kita, mungkin tidak perlu 100% terkalibrasi mungkin ya, tapi mungkin bisa katakanlah 60% terkalibrasi model kita terhadap model seismik yang ada. Artinya kita punya model seismik 4 dimensi di daerah ini. Jadi kalau kita belum punya 3D block di daerah situ, kita bisa run si stratigraphic forward modeling, kita validasi terhadap semua data 2D yang ada di situ, kita punya sintetik 3D di situ, kita bisa geologi minimal bisa cuap-cuap. Oke, kita punya 3D data di sini sintetik, kita dapat dari stratigraphic forward modeling, silahkan gunakan. Insya Allah kita punya kalibrasi 60% terhadap 2D seismik. Besar sekali 60% itu, kalau kita bisa membuat itu. Nah, ini sedang banyak dikembangkan di software yang satu ini, si makhluk ajaib ini, dia sudah bisa untuk generate synthetic seismic. Di software yang lain juga sudah bisa untuk mengenerate synthetic seismic. Oke, berikutnya kita akan coba di Northwest Java Basin case yang kemarin saya coba run. Ini belum begitu detail. Di sini, pertama kita punya propose paleogeografi untuk kita tes di stratigraphic forward modeling. Ini kita dapat dari banyak data seismik di sini. Kita punya Sunda platform di utara, kurang lebih paleosor lainnya berada di sini pada saat burdigalian. Dan kemungkinan di sini kita bisa ketemu progradasional seismik facies datang dari sini. Kita bisa lihat juga dari sini datang. Di sini juga kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat progradasional seismik facies di sini. Oke, kemungkinan kita punya 3 sedimentary input dari sini, situ, dan sono. Kita coba modelkan stratigraphic forward modelingnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini, bloknya adalah yang warna merah di sini, artinya kita hanya memodelkan sebagian dari Northwest Java Basin yang besar di sini. Artinya, kalau kita masukkan parameter supply sedimen di sini, itu bukan parameter supply sedimen pada saat pengendapan tersebut, tapi adalah minimum supply sedimen yang mungkin yang dibutuhkan untuk mendepositkan sedimen sebesar 1 blok ini. Jadi ingat, bukan sebesar daerah ini, tapi hanya sebesar daerah ini.
Pertama kita coba tebak eustasi curve-nya seperti apa. Kita coba tebak without eustasi, kita coba Miller, kita coba short term hug, kita coba long term hug. Ternyata nggak beda-beda amat kalau kita masukkan eustasi curve ini. Mungkin dia akan sedikit berbeda kalau kita pakai long term hug. Tapi secara umum ya bentuknya masih sama-sama aja seperti ini. Ini kalau kita rubah sedikit dengan subsidence, ini bakal bisa sama semuanya. Jadi eustasi curve tidak begitu berpengaruh pada daerah ini. Transport parameter, K itu diffusif parameter. Kita coba modelkan bagaimana kalau dia kecil, diffusivity parameternya, bagaimana kalau dia tinggi sekali parameternya. Kalau kita lihat di sini, yang sangat kecil sekali dia bisa dia menyebabkan lingkungan pengendapannya menjadi sangat dangkal di daerah sini. Jadi si sedimen akan diendapkan di daerah-daerah sini saja. Jadi di sini bakal dangkal. Kalau kita tinggikan, sangat tinggi sekali diffusivity-nya, diffusivity-nya tinggi sekali, sedimen terdistribusikan secara merata di semua area kita. Seperti ini. Nah, yang mana yang kita pakai? Ini kita validasi terhadap data biostratigrafi yang ada pada data sumur. Kalau kita lihat, kebetulan kita punya beberapa data biostratigrafi, kita pilih berdasarkan data biostratigrafi tersebut. Naik turun dari lingkungan pengendapannya, kita lihat terhadap K-waternya. Kemudian, sedimen supply magnitude, seberapa besar sedimen supply-nya. Kita coba, kita full konstan dari awal sampai akhir, dari 22 million sampai 18 million, kita coba konstan semua, jadinya seperti ini. Garis putus-putus, itu jauh sekali terhadap garis tegasnya. Di beberapa sumur jauh, di beberapa sumur tervalidasi. Kemudian, kita coba konstan per time interval. Lumayan sudah jadi agak bagus, dan kita coba linear interpolation between edges-nya, ternyata bagus. Jadi kita coba kedua metode ini. Begitu juga dengan sedimen supply direction. Bagaimana kalau kita masukkan dia full satu sedimen supply dari utara, bagaimana kalau kita masukkan 2 dari utara dan dari barat. Kemudian kita subsidence-nya kita coba lihat juga bagaimana subsidence curve-nya, kita modifikasi subsidence-nya pada daerah ini. Kemudian fluvial discharge magnitude kita coba 0 sampai 10.000 meter kubik per second. Kalau kita taruh 0 bentuknya seperti ini, kita taruh 10.000 jadinya seperti ini. Kita pilih salah satu angka yang paling mendekati terhadap model kita. Kemudian dari parameter itu, dari seluruh parameter yang tadi kita tebak, ternyata kita bisa dapat sebuah base scenario. Dari paleobatrimetric map kita gunakan, kemudian sedimen inputnya kita masukkan dari 3 sumber, S1, S2, dan S3. Kemudian sedimen supply variability-nya kita buat untuk kita validasi terhadap sumur, kemudian sand to shale ratio-nya kita validasi, dan carbonate production rate-nya kita masukkan. Dari parameter-parameter base skenario ini kita masukkan terhadap model, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Model akan tervalidasi kalau pada saat awal sedimen itu masuk dari 2 input, sedimen source 1 dan source 2. Kemudian berikutnya sedimen satunya kita shutdown. Kita kecilkan di sini, kita besarkan di S2-nya. Kemudian pada 11,8 kita hilangkan sama sekali si S1-nya ini, kita hanya masuk dari S2. Kemudian semakin awal kita masukkan seluruhnya dari S3, tapi dia yang sudah relatif besar sekali. Nah, ini bisa tervalidasi terhadap data sumur. Dan kemudian kita bisa mendapatkan peta batimetri, kemudian model sand, facies, sand percentage, dan kita bisa memodelkan facies di dalamnya. Ini kurang lebih hasilnya. Kita coba lihat mulai dari awal
kita punya sedimen input dari utara, 2 sedimen input, dan dia naik turun. Kemudian kita punya bathymetrik di sini, kurva bathymetri yang hasil dari pemodelan kita. Ini adalah bathymetry average dari seluruh data kita. Kemudian dia maju, kita masukkan satu sedimen sistem, kemudian dia akan mundur si sedimennya. Di sini kurang lebih kita punya Langian dan Burdigalian flooding. Kemudian saat semakin tinggi subsidence-nya, lingkungan pengendapannya akan semakin mundur. Kemudian karena dia mundur, turbidity-nya berkurang, akan muncul karbonat di situ. Dan kemudian dia akan maju sedikit lagi, mematikan karbonatnya. Dan kemudian terus berada di sini si lingkungan pengendapannya. Kemudian kita kalibrasi yang sudah kita modelkan terhadap seismik. Ini hasil facies-nya dari stratigraphic forward modeling. Ini interpretasi dari seismiknya. Kita bisa melihat downlap di sini. Kita bisa melihat facies progradasi di sini. Kemudian kita melihat progradasi di bawah. Dan ternyata dipisahkan oleh sebuah sequence boundary di sini, kemudian di atasnya kita ketemu karbonat, kita modelkan karbonatnya, kemudian thickness-nya kita kalibrasi terhadap seismik, kita sudah mencapai 94%, kemudian shell volume-nya, seperti di sini kalau kita lihat shell model yang warna hijau, kita validasi terhadap yang warna hitam dan sudah mengikuti trennya rendah, kemudian tinggi, kemudian rendah pada daerah sini, tinggi lagi, rendah lagi sedikit. Sudah kita validasi terhadap modelnya. Hasilnya seperti apa sih? Hasilnya adalah ini kita bisa membuat sebuah sediment supply curve dan subsidence rate curve dan bathymetric curve di dalamnya. Ini kita bisa lihat bahwa sedimentary proses pada daerah kita terdapat 3 cycle dari supply fluctuation-nya di sini. Mulai dari sini sampai SB7 di 16 million years ago, kita punya peningkatan, kemudian peningkatan lagi ulang sampai 11.1 million years, kemudian naik lagi. Jadi kita punya, minimal kita punya 3 cycle supply fluctuation di dalamnya. Kalau kita lihat ini relative monsoon intensity, ini dari Cliff dan Plum. Kalau kita lihat, kita punya kenaikan monsoon intensity di awal. Kemudian kita turun. Kalau kita lihat di sini, monsoon intensity-nya turun, kita masih tinggi, ini normal. Karena yang namanya erosion, climate effect itu pasti punya delay terhadap depositional environment-nya. Jadi, climatic event-nya sudah berhenti di satu masa, dia punya delay record-nya di dalam depositional environment. Itu normal sekali. Kemudian menurut Cliff dan Plum, di sini kita punya peningkatan lagi. Monsoon intensity-nya kita punya peningkatan lagi. Kemudian turun. Di sini kita punya yang lebih detailnya. Jadi Cliff dan Plum belum bisa dari metode yang dilakukan oleh Cliff and Plum, dia belum bisa untuk menebak satu cycle lagi di atasnya ini, bahwa sebenarnya kita punya satu supply lagi, satu cycle lagi di atas ini. Kita masih punya satu cycle, ini belum bisa ditebak oleh metodenya si Cliff dan Plum ini. Jadi kita punya kelebihan di sini, kita bisa kita introduce satu buah cycle sedimentasi lagi di akhir dari Miocene ini. Kemudian yang menarik lagi dari subsidence rate, kita punya spike di sini subsidence-nya. Kalau kita lihat di sini, subsidence itu sangat berkorelasi erat terhadap sedimen supply. That's normal. Normal sekali di daerah post-reef. Kalau kita punya subsidence rate tinggi saat sedimen supply-nya tinggi, ya karena dia loading. Subsidence rate-nya pasti akan tinggi kalau kita punya supply sedimen yang tinggi. Tapi kita punya spike di sini. Nah, spike CD di sini apa sih? Ada kemungkinan kita masih berada di daerah post transisi antara rifting dan post riftingnya. Kita masih berada di transisi, dan normal sekali kalau kita punya satu tectonic event yang brief kecil yang mengakibatkan subsidence yang ini. Dan ini terbukti di seismik.
si tectonic event yang ini. Jadi mungkin kita bisa introduce. Pada awalnya mungkin kita menganggapnya Batu Raja itu adalah akhir dari rifting di daerah Jawa. Ternyata model kita nggak bilang kayak gitu. Model kita bilang akhir dari rifting kita itu bukan di akhir Batu Raja, tapi di masif, di lower Cibulakan, itu kita masih dalam periode rifting. Itu terbukti dari kalau kita lihat ketebalan dari lower Cibulakan dari seismik, kita buat isopah map-nya, itu variability ketebalannya masih jauh sekali. Pada daerah-daerah yang dekat fault itu sangat tebal, di atas fault sangat tipis. Itu masih sebuah ciri kalau kita berada di scene rift di daerah situ. Rifting masih teraktivasi di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang riset yang sedang dan akan kita lakukan. Nanti kita sedang ada proyek kecil-kecilan sama teman di sini, sama Ki Adlan dan sama Eril mungkin juga. Kita coba analisis, kita bikin stratigraphic forward modeling pada batuan-batuan karbonat, karena gampang di karbonat itu, relatif lebih gampang. Kita coba modelkan karbonat, kita ambil dari paper dan kita coba modelkan di karbonat itu. Kita coba mau lihat hasilnya seperti apa. Mungkin sekarang belum selesai, belum ada progres juga. Nanti mungkin kalau teman-teman berminat, hasilnya nanti bisa disampaikan oleh Ki Adlan, karena peneliti utamanya Adlan nanti. Sekian, terima kasih pada Mas Epo, saya kembalikan. Wow, keren sekali presentasinya, penelitiannya dan segala macamnya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Kita masih ada waktu nih sampai jam 9 malam. Kira-kira di sini ada yang ingin bertanya kah? Silakan. Kalau ada bisa raise hand dulu atau bisa bisa langsung open mic aja. Oke, terima kasih. Silakan Mas. Bang Nanda, gue lupa nih. Jadi dalam bentuk apa ya input subsidence-nya gitu? Harus ada Boreal model dulu atau enggak ya itu di modelnya? Oke. Ya, harus ada Boreal model di dalamnya. Tapi Boreal model paling gampang kita bisa bikin linear subsidence. Jadi kita punya bentukan yang kita punya horizon pada base dari daerah yang mau kita modelin, kita punya base dan topnya, kita punya ketebalan di situ. Kita bagi aja ketebalannya. Paling gampangnya seperti itu. Jadi kita bagi jadi intinya ya Boreal model juga akhirnya kalau kita bagi ketebalannya untuk sampai ke bawah. Tapi tidak semudah itu, tidak semudah katakanlah persentase dari bawah, dari ketebalan itu katakanlah di 5 juta tahun pertama itu dia 10% dari ketebalan itu diendapkan di situ. Nggak semudah itu. Jadi ternyata harus kita cocokkan juga terhadap korelasi sumur dan lain-lain gitu kan. Tapi apakah harus ada Boreal model? Ya harus ada. Gimana Pak Adlan? Oke, terus eustasi tadi validasinya kemana? Kalau kita udah buat model eustasinya, kita mau ngetes model eustasi model akhir kita nih, divalidasinya terhadap apa ya? Paling gampangnya terhadap data biostrat. Oke. Tapi bukan eustasi yang kita validasi, tapi batimetri yang kita validasi. Oke, batimetri. Satu lagi, ini gue penasaran. Jadi distribusi sosrok ini. Jadi kalau pengen studi tentang sosrok, kita pengen tahu distribusi organik material di interval Jurassic sosrok misalnya. Oke. Tadi lu nyinggung harus buat shell map dulu via seismik. Itu prosedurnya gitu atau memang gimana prosedurnya? Prosedurnya adalah kita modelkan depositional environment-nya. Dan untuk memvalidasi depositional environment kan kita harus lihat dulu juga seismiknya untuk memvalidasi. Jadi kalau teman-teman geofisika sudah membuat distribusi shale gitu yang high probability shale pada basin kita, ya kita harus honor itu. Depositional environment kita
harus kita tie terhadap data si geofisika itu. Nah, ini yang tadi gue lupa sampaikan juga, bahwa stratigraphic forward modeling ini seperti pisau bermata dua. Kita sering sekali kita terjebak di apa istilahnya, falasi. Di apa sih istilahnya kalau mana ayam Cocokologi. apa? Cocokologi, betul. Tapi pakai yang lebih inilah, yang lebih scientific. Oke. Circle reasoning. circular reasoning. Circular reasoning. Ya, kita suka terjebak di circular reasoning tadi. Kita bikin model untuk memvalidasi seismik, tapi seismik kita pakai juga untuk memvalidasi model kita. Jadi ada circular reasoning di dalamnya itu. Nah, ini yang menyebabkan beberapa peneliti, beberapa sedimentologi dan stratigrafi di dunia industri terutama ini masih sedikit apatis terhadap metodologi ini karena circular reasoning itu. Tapi sebenarnya circular reasoning itu bisa kita tackle di model kita, gitu. Lanjut tadi Padun gimana, Kang? Oke, tanpa shell map berarti tanpa informasi distribusi shell pada interval target kita, berarti kita bakal kesulitan buat modelnya ya. Penyebaran distribusi TOC. Oh, enggak seperti itu. Tanpa shell dari seismik, kita bisa bikin depositional environment. Kita bisa distribusikan shell ada di mana saja. Nggak ada masalah. Cuman kalau ada seismik, kita bisa validasi itu jadi nilai plus di situ. Tapi nggak kesulitan, kita bisa aja. Oke. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan kedua dari Ariel. Silakan Mas Ariel. Terima kasih. Ini gue pengen nanya ini. Jadi kalau saya melihatnya sangat menarik. Jadi kan selama ini kita buat facies model, buat depositional model, tapi seringkali kita melupakan fisik. Dalam artian tadi parameter-parameter fisiknya tidak terlalu abstrak lah. Dalam artian tidak jelas. Nah, berarti bisa nggak sih kalau kita katakan semua model itu salah sampai kita bisa memvalidasi dengan forward modeling? Kalau lu berstatement seperti itu, bagian semua model salahnya itu tentu gue sangat setuju kali. Semua model pasti salah, nggak ada semua model yang benar. Tapi yang akhirnya sampai bisa kita validasi terhadap stratigraphic forward modeling, ya SFM juga model, real. Dia juga salah. Bukan, maksudnya tapi lebih dengan parameter fisik yang lebih terukur. Jadi ada penjelasan fisiknya gitu loh. Maksudnya tadi sedimentation rate, terus monsoon, terus bathymetry. Jadi apa ya? Kalau selama ini model yang kita buat kan relatif banyak yang nggak punya validasi itu. Itu sih gue cuman berpikir bahwa oh iya harus ya paling nggak lu buat ininya dulu, buat model oke. Bisa dijelaskan dengan formal modeling, oke, berarti model itu setidaknya udah ada validasinya. Oh, lu nggak usah raise hand, lu kan ini moderator. Kan gue mau nanya juga nanti ngantri. Ya, setuju gue Ril dengan statement yang barusan. Benar sekali, kita bisa menambahkan added value terhadap model yang kita sudah buat terhadap dari static model. Kalau kita punya, jadi skenarionya gini, kalau kita punya sebuah lapangan, kita punya seismic data yang bagus, kita bisa bentuk dari seismic itu kita bisa lihat delta, kita bisa lihat fluvial system misalnya di dalam situ, dan static modelnya kita langsung bikin bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa tebak, kita modelkan dia dulu terhadap prosesnya, karena
ini tidak makan waktu banyak untuk memodelkan itu, untuk memodelkan proses modelnya. Kalau kita sudah punya proses model, untuk static modelnya, ya akan sangat bagus sekali. Kita punya edit value yang jauh lebih bagus daripada hanya sekedar static model. Tentu, gue setuju banget tuh. Iya, jadi yang saya sedang pikirkan itu adalah sebenarnya gimana cara menjualnya. Terus di sini kan kebetulan ada geofisik nih, ada Asido sama ada Faras nih. Ya nanti seismik berguna tadi yang terakhir tadi yang Nanda sebut bahwa apa bisa buat sintetik seismik dari ininya. Ya kalau kita sudah buat model, coba dilihat seismiknya, iya jadi saling melengkapin gitu loh. Iya, setuju. Saling melengkapi. Ya, saling melengkapin dan itu record. Ya, seismik kan bisa buat rumah gadang ya, bisa dia kan. Ya. Gitu. Ya. Ya udah, kepikiran lah kira-kira apa yang bisa kita ini. Jadi all model are wrong. Ya, setuju. Dan gini juga, Kak Ariel, bayangkan kita punya sintetik seismik dengan tuning thickness yang sangat bagus sekali per 1 meter. Karena 1 meter itu katakanlah per 1 time step kita 10K, itu kita dapat 1 meter misalnya gitu. Kita punya seismik yang per 1 meter, kita upscale supaya sama dengan data seismik yang dari geofisik, ternyata sudah tervalidasi, kita upscale dia menjadi 30 meter misalnya. Ternyata sudah tervalidasi, nanti kita bisa putar lagi dari teman-teman geofisika kalau mau membuat saya nggak tahu namanya apa, yang untuk memisahkan 1 wiggle jadi 10 wiggle, yang tadinya 1 wiggle berubah jadi 2 wiggle. Dekonvolusi. Konvolusi, betul ya. Dekonvolusi. Teman-teman geofisika mau dekonvolusi dari seismic data, kita mungkin kita bisa pakai yang sintetik tadi untuk bantu dekonvolusi dari teman-teman geofisika. Mungkin bisa kayak gitu, Rio. Wih, mantap. Lanjut. Semangat gua. Ya, silakan, Po. Silakan, Mas Evo. Izin nanya ya, gue mau nanya tentang 2 hal nih. Yang pertama, itu simulasinya itu dilakukan dalam domain grid ya, dalam artian dia kotak-kotak gitu ya? Secara lateral ya, XY ya. Vertikali dia ada juga kan ya, thickness-nya ya? Ada thickness-nya, tapi thickness-nya tidak sama mungkin dengan yang static model. Oke, mungkin pertanyaan gue gini, pada saat subsidence, itu kan gue ngebayanginnya itu grid-nya bakal ketarik-tarik ya. Jadi pada saat dia ketarik-tarik itu kan secara volume berubah. Perubahan volumenya itu dikompensasi gak dalam model? Karena kan ketika kita melakukan forward modeling, kalau yang saya paham nih ya, maksudnya yang saya pelajari juga, ada yang namanya conservation of mass gitu ya, sama conservation of energy, things like that gitulah. Kalau di sini dia, kalau saya lihat dia conservation of energy-nya sih kayaknya sudah dipertimbangkan ya. Cuman ketika dia subsidence, terus dia bentuknya grid, tarik-tarikan, nah itu secara volume kayaknya akan berubah. Nah, perubahan volume itu dipertimbangkan apa enggak ya dalam pemodelan forward modeling ini? Teknis sekali ya ini ya. Iya. Ngeri sekali nih Mas Edo ini. Oke. Kalau dalam modeling yang kita gunakan di sini, saya nggak tahu ya software lain. Kalau di Dionysos Flow kita menggunakan grid yang gue lupa, corner grid, central point grid. Jadi saat kita turun, saat dia subsidence, satu grid itu dia punya kotak satu grid itu akan turun semuanya. Jadi dia tidak akan ketarik si pinggirannya ke samping. Jadi dia satu grid utuh akan turun dan nanti dia jadi akan ada seperti fog gitu ya. Ya, kayak voxel ya. Oke, jadi dia enggak ini ya. Volume, Po. Jadi volume itu cuma diwakili satu titik di tengah. Ya, betul. Satu titik di dalam itu model kita. Nggak kayak pilar grading kan tuh ketarik-tarik ya. Jadi saya ngebayangin kalau pada saat forward modeling dia pakai pilar gitu kan, subsidence tuh ketarik-tarik, volumenya pasti berubah gitu ya. Volumenya pasti berubah.
Jadi Terutama modelingnya kalau kita gunakan petrel mungkin ya di dalam SFM-nya, ya dia volumenya berubah pasti. Oke. Sama satu lagi nih pertanyaannya. Tadi kan kalau saya sih ngebayangin for modeling itu bagusnya kita punya sistem yang source to sink gitu ya. Jadi source-nya ada gunung-gunung, tuh kita modeling sebagai source, sama sink-nya sebagai sedimen sink-nya gitu. Tapi kan in reality orang-orang pengennya tuh ngerjain di lapangan ya. Lapangan mungkin sekalinya cuman say 5 kali 5 kilometer gitu ya, udah lapangan sedang gitu, nggak kecil-kecil amat. Atau mungkin lebih kecil lagi 1 kali 2 kilometer gitu. Ya. Nah, metode kayak gini nih kira-kira gimana cara mengimplementasikan di lapangan kecil? Apakah harus modeling gede dulu, kita cropping, atau bisa tuh kita lakukan di lapangan kecil? Oke. Menarik pertanyaannya. Wah, ngeri betul nih Mas Edo ini. Aduh, susah jawabnya ini. Enggak, bantu jawab. Oke. Iya, iya. Mangga, Ariel. Tadi sudah dikasih gambaran sebenarnya bahwa dia punya 3 source. Dari apa sih? Dari northeast ya. Iya, dari northeast. Dan dia cuman modelin di kotak merah tadi. Ya, Itu misalnya jadi gini nih, itu kan bisa tetap kok, aja maksudnya. Kalau misalnya Maksudnya, case gini, gue punya lapangan cuma 3 sumur, seismiknya tuh cuma 3 dimensi gitu ya, 5 kali 10 gitu ya kotak. Cuman di situ doang, di depo centernya aja, kita nggak dapat source-nya gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita modeling gitu? Bisa, Yes, Mas bisa Ewo. juga ya. Bisa. Jadi itu sudah dijawab sebenarnya sama Allen dan Allen tahun lupa saya. Jadi sedimen supply, gua lupa bahasa Inggrisnya apa, Gus. Akhirnya ini suka lupa. Jadi intinya pada source to sink analysis di bukunya si Allen itu apa sih? Lu inget nggak sih bukunya itu? Iya, basin Sedimen routing system. Sedimen routing system. Oh iya. Ya, itu Allen kan jadi paling itunya tuh pionirnya tuh yang untuk sedimen routing system. Nah, di situ juga di salah satu babnya disebutkan supply konflik, bukan konflik. Gua nggak tahu istilah yang dia pakai, bahwa asumsi kita adalah sedimen source, jadi S1 itu sama dengan S deposition. Supply yang masuk itu adalah supply yang deposition. Tapi asumsi yang kita gunakan itu tidak itu salah sebenarnya. Tapi untuk analisis sedimen routing system itu harus kita gunakan. Jadi itu tadi dia. Asumsinya salah tapi terpaksa kita gunakan itu. Jadi intinya kalau kita modelkan di dalam sebuah blok yang kecil, sedimen supply yang kita input itu adalah sedimen supply yang cukup untuk deposition di daerah itu saja. Kita nggak boleh lebihin, kita nggak boleh kurangin, karena asumsi tadi, supply deposition itu yang di daerah kita itu harus sama dengan yang input. Kalau misalnya kita mau masukin, kita nggak mau seperti itu gitu, kita nggak mau seperti itu, kita maunya sedimen itu adalah sedimen sebuah satu basin yang kita masuk. Bisa kita modelkan seperti itu. Caranya gampang aja. Kita buat model kita, kotak block boundary model kita, kemudian satu grid setelah itu kita tambahkan grid, kita buat jurang besar. Nggak ada masalah. Kita buat jurang besar, artinya kalau ada sedimen yang berlebih di model kita, sedimen itu akan jatuh ke jurang itu. No problem. Karena si stratigraphic forward model itu mempertimbangkan satu, fluvial discharge, kedua wave dari situ. Tidal mungkin bisa dimasukkan di HEST, tapi dari wave yang kita masukkan. Jadi kita buat pun dia sebuah jurang setelah grid di kita untuk menampung sedimen yang kurang, yang berlebih, tidak dideposisikan di daerah kita, bisa. Malah itu juga pertanyaan yang sama yang saya tanyakan ke Didier Granjeong namanya. Dia lumayan mungkin orang tuanya stratigraphic forward modeling mungkin di Eropa, di Granjeong ini. Itu yang saya tanyakan hal yang sama. Supply sedimen kita kan bukan ini. Ya udah, dia jawabannya gitu. Ya kamu buat aja satu jurang nggak masalah gitu. Kalau kita mau prediksi supply sedimen secara utuh, no problem. Namanya gitu. Oke, nuhun. Makasih jawabannya, keren banget. Tuh, Ariel lagi nanya. Mangga Ariel. Bung
nyambung yang tadi. Jadi format modeling itu ada batasan grid kayak kita simulasi nggak? Yap, ada. Maksudnya makin luas gridnya, makin lelet dia. Pasti real. Ya, jadi tadi berpikir kan apa kita modelin satu cekungan, dalam artian kita bisa dapat seluruhnya, kita perhitungkan, atau kita terpaksa harus buat kotak kecil untuk tadi pertimbangan komputer source gitu, komputer resource. Oke. Yang barusan pikiran lu, makanya solusinya buat jurang kecil ya, maksudnya ya buat pembatas, buat boundary lah. Ya, ada terhadap source komputer pasti ada, tapi stratigraphic forward modeling ini perhitungannya relatif mudah. Jadi parameternya, equation-nya mudah, tidak sesulit equation sequential Gaussian simulation, indikator simulation, tidak sesulit itu. Jadi source-nya perlu banyak, kita perlu banyak prosesor yang tidak perlu gede-gede amat, intinya gitu. Sebentar lagi juga nah itu dijawab di gue promosi Dionysos terus jadinya. Kita bisa convert dia ke GPU computing kalau di Dionysos Flow. Jadi karena GPU kan punya banyak core, jadi kita bisa pakai GPU aja dan cepat hasilnya. Gitu deh. Itu ada di sini kebetulan ada orang yang bermain GPU itu namanya Asido itu. Mas, gimana, Asido? Dok? Ada Asido. Iya, Mas. Dok, menyimak, Dok. Iya, ikut, Mas. Jadi saya mau nanya juga ini, Mas. Oh, silakan. Oh, Mas Eril dulu lah, lanjut aja. Enggak, udah. Oh iya, izin Mas, tadi saya ikut nyimak pas data stratigraphy forward modelingnya bisa jadi untuk validasi data seismik ya. Nah, saya tuh tertarik karena di seismik itu kan kalau kita inversi misalnya itu kan sangat tergantung dengan tebakan awal ya, namanya initial model. Jadi bisa nggak kalau misalkan, atau pertanyaan saya gini, hasil output dari stratigraphy forward modeling ini sebarannya itu sebatas litologi saja gitu ya, karbonat, sand dan seterusnya, atau sudah langsung dalam bentuk property physics ya, Mas? Misalkan sebaran VP, VS atau density begitu. Atau bagaimana biasanya outputnya? Saya kebetulan kurang paham juga untuk output dari stratigrafinya. Oke, menarik. Jadi hasil dari stratigraphic forward modeling itu yang pertama adalah fraksi sedimen yang terdistribusikan. Jadi kita punya tadi diffusivity parameter, kita masukkan diffusivity dari, misalnya kita mau memodelkan sand, shale dan silt dan quartz sand misalnya kayak gitu, kita mau mendistribusikan 4 buah facies sand dan shale, kita masukkan 4 diffusivity parameter di dalam situ, kita bisa dapat distribusinya. Nanti dari distribusinya itu, dari distribusi facies itu, kita bisa masukkan parameter diagenesisnya di dalamnya. Jadi kompaksinya seperti apa, kita bisa masukkan di situ. Nanti kita bisa masukkan dari distribusi besar butir, dari distribusi shale, dari kompaksinya seperti apa, kita bisa tebak porosity-nya. Kita bisa bikin persamaan si porosity. Kita dapat porosity. Dari porosity, kita bisa tebak hal-hal lainnya, termasuk tadi yang saya sebutkan impedansi mungkin ya, karena saya bukan geofisik, jadi saya nggak tahu PPVS. Mungkin kita bisa tebak kecepatan si masing-masing gelombang ini ke dalam masing-masing facies. Seperti itu. Makanya tadi oleh karena itu kita bisa buat sintetik seismogramnya di situ. Sintetik seismiknya di situ. Kita bisa tebak di situ. Tapi kalau kita tahu persamaan VPVS terhadap suatu facies, kita bisa aplikasikan ke dalam situ. Kayak gitu. Izin nambahin. Jadi kalau ini kan punya range, Asido. Iya, Mas. Kalau tiap batuan itu kan punya range tertentu kan, VP, VS, density.
Jadi yang tadi menebak tadi kita masukin parameter itu, nanti kita validasi maksudnya ke seismiknya sama nggak impedansnya. Jadi Iya. memang perlu dimasukin parameter tersebut, perlu kita masukin untuk mewakili sen di daerah sana, kita VPVS sama density-nya berapa. Iya, iya. Terus shale-nya berapa. Nanti composite-nya kan jadi bisa dicocokkan sama seismik. Itu sih yang kepikiran. Betul, memang begitu prinsipnya Pak Eril. Terima kasih sudah dilengkapi. Karena di sini kita prinsipnya adalah forward modeling. Kita nggak tahu parameternya apa sebenarnya. Kita masukkan itu parameternya dan memvalidasi terhadap data yang sudah ada. Prinsip forward modeling seperti itu. Apakah di situ ada circular reasoning di dalam situ? Ya, tentu saja ada. Tapi bisa kita jelaskan circular reasoning tadi. Gitu Mas Asido. Ya, thank you Mas. Sangat menarik sekali risetnya. Mungkin nanti saya perlu baca-baca lagi. Mantap. Iya, karena memang masih banyak hal yang perlu dikembangkan di forward modeling ini. Dulu ada dari Australia yang mungkin mengembangkan di selam bersih jadinya ya. Tapi ternyata dibeli sama selam bersih dan kayaknya nggak dilanjutkan risetnya. Nggak tahu tuh, selam bersih kayaknya dibeli buat dihancurkan gitu. Tunggu aja, kalau Asido udah tertarik bakalan jadi barang tuh. Oke. Waktunya sudah jam 9 sih ini, tapi kira-kira masih ada yang mau nanya? Kalau masih ada yang mau nanya kita terusin ya, seperti janji tadi sampai jam 2 ya Mas Nanda ya. Siapin kopi sama Indomie aja. Saya mengundang Faras sama Dwijo ini belum berkomentar. Tolong suaranya dikeluarkan. Faras dan Dwijo. Absen Sama dulu. Bapak ini, Bapak baru. Mas Pak Dipo. Mana Dwijo nggak ada. Udah keluar. Udah keluar ya? Sibuk dia. Malam Kamis soalnya. Malam Rabu. Bang, nanya dikit Bang. Ya. Ini software bajakannya udah sukses lu install atau belum? Oh ini direkam. Ini direkam lagi. Gua crop nih. Kacau. Gua ralat. Apa itu? Maksudnya gimana Lan? Gua nggak ngerti. Nggak ada putus-putus Bang. Japri aja. Untung namanya Basin Study ya, bukan nama asli. Oh menarik ini. Sebenarnya gue juga lagi bikin sih software yang sendiri itu untuk 2D tapi for modeling. Bukan software komersil sih. Nanti mau dibuat open source. Dilihat aja nantilah. Mantap. Nah, Jadi konsepnya beda banget sama yang dibuat Basic ya. Kalau Basic kan dia pakai volumenya kan dari ini ya, discharge sungai, sedimen dan segala macam. Kalau yang gue kerjain tuh geometry base ya. Jadi artinya ya dari awal tuh udah di-define deltanya tuh kemiringannya segini, maka ya along the way dia bakal seperti itulah. Anyway, nantilah ditunjukin kalau tertarik. Ya, kita tunggu Mas Emo hasilnya. Kalau perlu diskusi, kita bisa diskusi bareng. Sharp. Oke deh, ini udah jam 9 nih, kayaknya sudah cukup ya diskusinya, presentasinya. Atau mau ditambah lagi Mas Nanda? Boleh aja? Gue give up. Oke deh, sip. Dengan demikian selesai juga ini FWD hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sama Mas Nanda udah sharing knowledge, very beautiful works-nya. Oh iya Mas Nanda, mungkin Mas Nanda mau mengajak kita berdoa bersama Mas? Oh iya, kebetulan hari ini tadi jam 4 ada rekan sama dosen geologi Unpad yang harus mendahului kita, Pak Bom Rahmat Suganda. Beliau ini angkatan 91 di Unpad dan sudah menjadi dosen dari awal saya kuliah, sudah menjadi dosen. Hingga harus mendahului kita pada sore tadi. Kami segenap keluarga besar geologi Unpad mohon doanya kepada teman-teman semua, mudah-mudahan semua amal dan ibadah Pak Bom Rahmat Suganda bisa diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Mas Epo.
Oke, kalau begitu kita tutup ya sesi kali ini. Terima kasih semua. Perlu foto bersama nggak nih, Ril? Biasanya pakai nggak, Mas? Bebas foto, sok foto. Ya foto ya. Mumpung orangnya dikit. Enggak dinyalain yang belum pakai sarung, pakai dulu sarungnya. Gua nggak nunjukin ya, kan buron gua. Parah lu. Ya udah, terserah, rugi sendiri. Yang lain buka dong. Ini masih pada nyopir nih, Dipo masih Yang lain buka sarungnya. nyopir. Dia belum pakai sarung. Ini 2 mahasiswa saya nih kayaknya, Olga sama Dava. Anyway, screenshot ya. Oke. Senyumnya. Dah, nanti gua share. Oke, selamat malam semua. Makasih sudah Malam. Terima kasih Bapak Nanda. Sama-sama. Semangat Terima kasih ini. atas kesempatannya. Semangat ini gua. Oke, gue live ya.